pagi kakak-kakak pra-remaja dan adik-adik semuanya. Semoga semuanya sehat dan penuh sukacita. Pada pagi ini, Mbak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Masih ingat nggak ruangan di sini? Benar, kita ada di ruang ibadah jemaat anak. Mari bersama-sama beribadah yang didampingi oleh mama, papa, dan seluruh keluarga. Kita penuh sukacita dan kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersama-sama satukan hati untuk berdoa yang akan dipimpin oleh adik duta. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan tadi pagi kami bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk udara yang segar dan kami dapat menghirup udara tanpa rasa sakit. Tuhan Yesus, kami mau bersukacita, memuji, dan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah pagi ini yang akan kami lakukan melalui ibadah online. Roh Kudus, tolong agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak pra-remaja dan adik-adik semuanya, kita tahu bahwa Yesus sayang kepada semua anak-anak dan semua keluarga. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan 2 kali. Walau ku kecil lemah, aku
Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Ayo adik-adik, kita siapkan dulu yang akan dibawakan oleh kakak Mazmur. Matius 13 ayat 1-9 dilanjutkan dari ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurungi dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, lalulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 18-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan tidak mengerti, dan karena itu ia berbuah, dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 lipat, ada yang 30 kali lipat. Teman-teman semuanya, kita tahu di sini siapa ini ada yang nulis untuk berbuah. Nah, ini semuanya kakak praremaja ada di sini menuliskan tentang berbuah. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Allah berbuah dalam hidupku yang akan diceritakan oleh Mbak Puji. Risa, kamu kenapa? Suara kamu menangis membahana sampai satu kampung dengar. Ada apa? Kenapa kamu? Aku sebel. Kenapa Risa? Kamu kenapa? Apa gimana sih? Aku kan pengen punya pohon jambu seperti pohon jambunya Tobi itu loh. Pohonnya besar dan buahnya banyak. Tapi kenapa sih? Kenapa aku dibelinya pohonnya? Bunda dan Papa memberikan pohon yang kecil itu karena pohon itu tidak langsung simsalabim besar. Tidak begitu. Pohon itu harus dirawat. Si Tobi dan papanya itu juga merawat pohon jambunya, pohon jeruknya. Jadi dari pohonnya tadinya juga kecil. Pokoknya aku pengen yang langsung besar. Ya tidak bisa begitu, Risa. Nih, kamu ingat tidak cerita di Alkitab? Kan ada seorang penabur. Penabur? Apa itu? Aku nggak tahu. Penabur itu seperti Pak Tani. Petani, orang yang suka bercocok tanam, suka menanam pohon. Terus kenapa? Nah, suatu hari petani itu ingin menanam pohon-pohon di kebunnya. Dia berjalan di tepi jalan. Dia mencoba menanam
beberapa bibit di tepi jalan itu. Dia berharap pohon itu akan tumbuh subur supaya orang yang lewat di jalan itu bisa berteduh, tidak kepanasan. Tetapi tiba-tiba ada seekor burung langsung memakan bibit-bibit itu. Tidak ada satu bibit pun yang tersisa. Jadi semuanya dimakan. Burung apa itu? Harusnya tidak dimakan dong. Ya, ada burung pipit makan bibit itu. Lalu dia berjalan lagi, melewati jalan-jalan tanah berbatu-batu. Di tanah berbatu-batu itu, petani juga mencoba menanam beberapa bibit. Tapi dia berharap pohon itu tumbuh. Lalu dia melanjutkan perjalanannya, melewati tanah semak belukar yang ditumbuhi semak-semak duri. Petani itu juga mencoba menanamnya. Beberapa bibit ditanamnya di tanah antara semak belukar itu. Ya, dia juga kembali berharap orang-orang bisa berteduh di bawah pohon itu. Terus kenapa? Gimana dong terusnya? Ya sabar, kamu itu tidak sabar. Lalu petani itu melanjutkan perjalanannya. Dia sampai di sebuah tanah yang baik, yang subur dan tandur. Lalu dia cangkul yang dalam, menanam bibit di kebun aku. Lalu dia memberi pupuk, lalu menanam dan menyiraminya. Setiap hari disirami. Kalau ada rumput-rumput yang tumbuh di sekitarnya, dia siangi. Nah, suatu hari dia melewati, dia jalan kemana sih? Lama banget. Cepet dong Papa ceritanya. Ya sabar, bukan kamu. Kamu ini nanti kita lihat. Apakah Risa ini seperti tanah yang bibit yang ditanam di mana? Nah, lalu dia melewati tanah berbatu-batu. Ternyata ada beberapa pohon tumbuh. Wow, hasil tanamanku berhasil. Tetapi pohon-pohonnya layu, sudah kering karena matahari bersinar dan tanahnya juga sedikit, akarnya tidak kuat. Itu artinya dia mati dong pohon itu, Papa kokiku, ya kan? Ya betul, pohon itulah mati. Lalu penabur itu melewati tanah semak belukar. Pohonnya pasti tumbuh, ya kan Pak? Ya tumbuh, tapi di antara dihimpit oleh pohon-pohon semak belukar yang tumbuh juga lebih besar, lebih tinggi. Pohon-pohon itu menghimpitnya. Akhirnya pohon itu mati juga deh. Berarti apa yang dilakukan petani itu tidak berhasil dong Pak? Iya, betul sekali. Lalu dia sampai di tanah yang subur. Dia melihat, wow, pohonku semuanya tumbuh dengan besar dan buahnya, wow, tidak bisa dihitung, banyak sekali, panen. Berarti karena Pak Tani merawat pohon itu, jadi pohonnya tumbuh subur dan berbuah. Terus apa hubungannya tadi Papa bilang aku nggak sabar seperti tanah yang apa itu dia? Ya. Kamu itu Risa tidak sabar kan? Kalau setiap
setiap malam jam 9 kita berdoa, kita baca Alkitab, kita berdoa. Nah, juga memuji Tuhan. Kalau firman yang sudah kamu dengar itu kamu mengerti dan kamu lakukan, kamu seperti hati kamu seperti tanah yang baik, yang subur, ditanami bibit-bibit oleh petani itu. Tapi kalau kamu mendengar firman, firmannya tidak diingat, tidak dimengerti, nah firmannya jadi pergi deh, dimakan oleh rasa kesel, rasa marah, rasa tidak sabar. Nah, itu seperti jadi seperti bibit yang ditanam di pinggir jalan itu. Aduh, aku nggak mau Papa, aku nggak mau. Kamu apa? Aku nggak mau hatiku seperti bibit yang ditanam di tanah kering. Aku nggak mau. Nah, karena itu kalau kita sudah baca Alkitab, kamu tidak mengerti, kamu tanya supaya kamu mengerti. Firman itu kan bisa berakar di hati kita, dia bertumbuh di dalam kehidupan kita, lalu berbuah. Kalau firman itu dilakukan, berbuah. Memangnya kita seperti nih. Aku makan jeruk dengan biji-bijinya di kepalaku, lalu tumbuh pohon jeruk dan ada buahnya gitu. Terus kalau Papa makan duku dengan biji-bijinya di kepala Papa ada pohon duku. Jadi aku bisa metik buah duku dong di kepala Papa. Tidak begitu kan? Firman Tuhan berbuah dalam hidup kita kalau kita lakukan. Dan makanya setiap hari kita harus baca Alkitab, doa setiap hari dan baca firman. Lalu kita lakukan, kita menghasilkan buah. Buahnya itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aku mau Papa, aku mau buah-buah roh itu ada dalam hidupku supaya aku tapi gimana caranya Papa? Tadi kan Papa udah bilang kita bertumbuh di dalam Tuhan setiap hari baca Alkitab. Kalau tidak ngerti, tanya supaya kamu mengerti, lalu melakukannya dalam kehidupan kamu. Iya, aku mau Papa, aku minta maaf karena aku udah marah-marah sama Papa dan Bunda. Aku minta maaf Papa. Nah, begitu dong. Nah, sekarang kita ke taman belakang yuk. Kita tanam pohon jeruk itu supaya kita tumbuh subur. Kita merawatnya sama-sama. Kamu, Papa, dan Bunda, kita sama-sama merawat pohon jeruk itu. Ya Papa, aku mau. Ayo Papa, ayo cepetan kita ke belakang. Ayo. Nanti setelah itu kita buat pai buah ya. Kita makan sama-sama. Hahaha. Risa benar-benar pintar. Ya aku mau Papa. Ayo. Asik. Kita menanam, lalu makan buah. Asik. Makan pai buah. Asik. Wah, Risa tidak bisa diam sekali. Aku menemani Risa dulu Nah, kita sudah mendengar cerita. Bagus ya. Yuk, kita bersama-sama akan membaca nilai pesan Kristiani hari ini. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku belajar hidup yang berbuah oleh firman Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku belajar hidup yang berbuah oleh firman Tuhan. Mari kita bersama-sama akan meresponin firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku.
jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Teman-teman semuanya, kakak praremaja dan adik-adik semua, kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah kita siapkan, kita simpan di amplop atau dititipkan ke mama papa. Saat nanti beribadah, kita boleh masukin ke kotak-kotak yang sudah disiapkan di gereja, atau bisa juga dititipkan mama papa untuk ditransfer ke rekening kantor gereja. Mari kita akan mempersembahkan persembahan dengan lagu Hujan Berkat Kan Tercurah. Kita nyanyikan 2 kali. Itulah janjiku. kita akan haturkan persembahan tadi dengan berdoa bersama yang diawali dengan doa Bapa Kami yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita bersama dengan kolibri, dan dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Christine. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang ada di surga, ajarilah kami menjadi anak-Mu yang melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua dan kakak-kakak pelayan di Komisi Anak. Terima kasih karena hari ini kami telah belajar tentang firman Allah berbuah dalam hidupku. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu bagi para pendeta, majelis di gereja, orang tua, kakak-kakak pelayan di Komisi Anak, dan guru-guru di sekolah yang menolong kami mengajar serta mengenalkan Tuhan dan hidup beriman. Kami berdoa untuk presiden, para menteri, dan para pemimpin daerah. Tuhan berkati agar dapat memimpin Indonesia menjadi lebih maju, damai sejahtera, serta menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Bagi mereka yang bekerja dengan profesi apapun, Tuhan berkati agar dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami di seluruh dunia sedang khawatir dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Tuhan berkati upaya peneliti agar dapat membuat vaksin dalam waktu yang cepat dan jumlahnya yang banyak, sehingga wabah ini dapat menangani pasien di rumah sakit. Tuhan berikan kami semangat mematuhi anjuran pemerintah dan kerajinan untuk membiasakan hidup sehat. Tuhan berkati teman-teman kami. Bila mereka sakit, Tuhan beri kesembuhan. Bila mereka sedang berpergian, Tuhan melindungi dia. Bila dia malas, Tuhan berkati agar rajin beribadah lagi. Bagi teman-teman kami yang merindukan kasih sayang dan pemeliharaan orang tua, Tuhan beri kekuatan dan kesukacitaan. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan di gereja kami. Tuhan berkati dan berikan hikmat-Mu bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, setelah ibadah ini kami akan beraktivitas bersama orang tua. Tuhan juga berikan agar kami dapat melakukan yang terbaik dan dapat jadikan pelajaran bagi kehidupan kami di masa depan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami di minggu yang akan datang. Saat kami bermain, belajar, ataupun tidur, kami berkati orang tua yang mengasihi dan kami mengasihi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang kakak-kakak remaja dan adik-adik semuanya, mama, papa, dan kakak semua yang ikut beribadah pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan. Tuhan mengutus kita untuk selalu bertekun. Kita akan menerima berkat Tuhan dengan lagu Kasih Tuhan Mengiringimu. Kita nyanyikan 2 kali. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus Pokok. Kita nyanyikan 2 kali.
Semoga adik-adik dan kakak perannya semuanya menjaga kesehatan di rumah saja dan selalu cuci tangan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman, kita akan membuat aktivitas buah roh. Alat bahannya adalah gunting, krayon bisa digunakan pensil warna ya, dan lem, lalu kardus dan origami. Kardusnya kita akan membentuk seperti ini pohon. Origami yang kayak gini kita bentuk seperti lingkaran ini dan kita buat bilah. Setelah kita buat seperti ini, kita tulis nama-nama buah roh seperti kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, sejahtera, pengusahaan diri, kasih, sukacita ya guys, dan kelembutan. Kita tempel dua buah roh ke sini ya, seperti ini ya. Kita ambil lem, kita tempel. Lemnya jangan banyak-banyak. Kita tempel tulisan dua buah roh ya. Setelah itu kita warnain. Jadilah seperti ini teman-teman. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.